Selamat hari Minggu teman-teman. Kita ketemu lagi untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tapi kali ini edisi spesial Paskah. Jadi teman-teman nanti ada sajian unik waktu kita menyajikan pelayanan firman. Modelnya akan seru banget. Jadi teman-teman stay tune sampai ibadah selesai ya. Teman-teman, mari kita bersatu hati, juga pikiran kita sama-sama mau masuk dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh. Mari kita sama-sama berdiri, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit, soraklah. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami masih bisa berkumpul. Walaupun kami merayakan Paskah, tidak seperti biasanya Tuhan melakukannya di ibadah subuh bersama-sama dengan adik-adik, orang tua maupun kakak-kakak. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Buka hati dan mata juga pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Halo, selamat hari Minggu teman-teman, selamat hari Paskah. Luar biasa, kita ketemu lagi hari ini bersama Kakak, kali ini Kakak nggak sendirian. Untuk pelayanan firman kali ini kita agak sedikit berbeda, karena kita akan dalam bentuk talk show. Di sini udah ada Kak Adi. Hai Kak Adi. Hai. Ada Kak Warni. Halo Kak. Ada Kak Nike. Hai Kak Nike. Ada Kak Alicia. Halo Kak Alicia. Hai. Juga ada bintang tamu kita Kak Sukma. Hai Halo, Kak Sukma. halo guys semuanya. Selamat Paskah Kak. Paskah semuanya ya. Teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya saya mau minta Kak Adi untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Kak Adi. Ya, mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang indah ini ya Tuhan Yesus yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami ya Tuhan Yesus, walaupun di tengah wabah COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, kami tetap mengucap syukur untuk memperingati hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Kau mau berkati
kami, anak-anakmu yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Amin. 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 Teman-teman, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Markus pasal yang ke-16. Taruh kita dulu ya. Diambil dulu kitabnya teman-teman dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Oke, saya akan membacakan, kakak-kakak akan membacakan Alkitabnya untuk teman-teman. Kita mulai. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat, berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hosiana. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Oke, teman-teman. Ceritanya udah asik ya buat kita semua mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan mengupas mengenai kebangkitan Tuhan Yesus itu. Saya akan nanya nih ke kakak yang ada di sini. Pertama, saya mau nanya Kak Adi dulu nih. Iya, Menurut Kak. Kak Adi, nih, keselamatan itu apa sih, Kak? Kalau menurut kakak, keselamatan itu tuh diambil dari ada kata selamat sebenarnya kan. Nah, kalau menurut KBB itu selamat tuh terbebas dari bahaya, malapetaka, ataupun bencana. Nah, jadi selamat itu pun juga kayak dia tuh tercapai apa yang dia cita-citakan. Nah, itu kalau selamat aja ya. Kalau misalkan keselamatan itu artinya dia itu sejahtera dan juga dia bahagia. Kayak gitu sih. Intinya kalau keselamatan itu kita ngedapetin apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, dan juga kita bisa ngerasain kebahagiaan itu sih. Itu, Kak. Oh gitu ya, Kak. Jadi kalau kita selamat itu berarti kita bahagia ya, Kak. Bebas gitu ya. Iya, Kak. Bebas dari malapetaka gitu-gitu. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Mm-mm. Kita bicara soal kebebasan. Nah, menurut kakak sendiri, kebebasan itu apa sih? Terus gimana sih caranya kita menyatakan kebebasan kita dari belenggu dosa yang Tuhan Yesus tanggung di kayu salib itu loh, Kak? Kalau bebas tuh ya, bebas kan mungkin kalau kita lihat zaman dulu, misalnya nih ya di Indonesia itu bebas tuh kan bisa aja dibilang merdeka ya. Kita bisa ngerasain keleluasan kita sebagai warga negara. Nggak ada lagi kita tuh ibaratnya dari negara lain itu tuh kita nggak apa ya, kayak ya intinya sih kita nggak kepengaruh sama negara-negara lain.
kita lebih bisa ngerjain secara mandiri apa yang kita mau sebagai negara yang merdeka. Nah, sebenarnya kalau dibikin lingkupnya lebih kecil, nah kita itu sebagai individu merdeka itu juga sebenarnya bebas. Tapi yang dimau sama Tuhan Yesus itu adalah bebas kita itu bukanlah bebas kita mau semena-mena aja, tapi bebas yang bertanggung jawab. Nah, Tuhan Yesus itu kan juga sudah banyak mengajarkan ke kita kalau misalnya kita boleh ngapain aja, tapi kita tuh tetap harus ada di relnya, yaitu firman Tuhan itu sendiri, Kak. Kayak gitu sih. Oke. Oke, Kak Adi. Thank you penjelasannya soal kebebasan. Sekarang Ya, Kak. Saya mau nanya ke Kak Sukma nih. Kalau menurut Kak Sukma sendiri, karya keselamatannya Tuhan Yesus bagi manusia menurut Kakak? Oke, karya keselamatan Tuhan Yesus bagi manusia. Iya. Jadi sebenarnya karya Tuhan Yesus itu adalah sebuah karyanya sendiri gitu. Jadi karya keselamatan ya Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi melalui dia kita diselamatkan. Nah, halo Tania. Kan ini live. Jadi karya keselamatan ya itu dari hadirnya Tuhan Yesus ini dalam kehidupan kita, dia yang hadir, yang lahir sampai dia mati dan dia bangkit kembali, itu kan sebuah karyanya dia untuk menebus dosa-dosa kita gitu. Dan sampai dia naik ke surga lagi, ya itu karya keselamatan sama Yesus ada di bumi ini gitu, menurut saya. Oke, Kak. Jadi Tuhan Yesus sendiri itulah si karya keselamatan itu ya, Kak? Iya. Oke. Kalau kita sambungin soal Paskah, kan kalau Paskah zaman dulu tuh Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga ya, Kak. Kalau kita mau koneksi ini sama Paskah zaman sekarang tuh harusnya kayak gimana sih, Kak, menurut Kakak? Oke, sebenarnya ngomongin Paskah itu kan dari kematian Yesus itu menandakan bahwa kita ini udah nggak ada lagi batasan. Kita ini udah nggak ada lagi batasan. Waktu Yesus mati, tirai itu terbelah dua, yang secara simbolis menandakan bahwa antara kita itu nggak ada lagi batasan. Kalau kita lihat kalau di zaman dulu itu mungkin beribadah tuh, oh ini harus ke sini, ada pembatasnya gitu. Kita menuju imam pun ada antaranya lah. Nah, kematian Tuhan Yesus dan bangkitnya Tuhan Yesus ini jadi pembuka tirai itu. Jadi kalau mau ke Tuhan tuh nggak ada batasan lagi. Nah, berkaitan sama zaman sekarang dan yang benar-benar kita terjadi saat ini, yes, itu kita harus bisa ngerasain ketika kita mau beribadah, kita mungkin masih beberapa mikir harus gini. Nah, ini udah nggak ada batasan. Ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, nggak ada lagi batasan. Bahkan Tuhan bilang kan 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di situ gitu. Jadi lebih ke situ menurutku maknanya, nggak ada lagi batasan, no boundaries. Bahasa Inggris banget ya. Oke, Kak. Berarti kalau nyambungin dari Kak Adi tadi, itu kita punya kebebasan untuk beribadah ya, Kak? Kebebasan untuk ketemu Tuhan bisa kapan aja, di mana aja gitu. Iya. Melalui hari ini, melalui rekaman ini kan kita juga bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Contohnya ya. Iya. Mungkin banyak contoh lain lah. Oke, sip. Thank you, Kak Sukma. Saya mau pindah ke Kak Warni. Kalau menurut Kak Warni sendiri, kan Tuhan Yesus sudah bangkit nih, Kak. Katanya kan itu maut sudah dikalahkan ya tadi kalau dengar penjelasan dua kakak yang sebelumnya, Kak Adi dan Kak Sukma. Terus kalau menurut Kak Warni sendiri itu gimana sih caranya kita memaknai kebangkitan Tuhan Yesus itu? Dan kebangkitan yang sebenarnya itu apa sih? Oke. Gimana, Kak? Makasih, Kak. Jadi sebenarnya kalau mungkin kita dari arti kebangkitan dulu kali ya. Jadi kebangkitan sendiri itu kan kalau kita ambil dari KBBI juga, seperti Kak Adi tadi, itu kan kata dasarnya dari bangkit. Itu artinya, itu kalau saya lihat di sini adalah menjadi sadar atau bangkit dari mati. Kayak gitu. Nah,
kalau secara iman Kristiani kan kita tahu bahwa kebangkitan sendiri itu adalah ya salah satu peristiwa besar, jika bukan yang paling besar di Alkitab, di mana Tuhan Yesus itu kembali dari maut gitu. Beliau bisa bangkit dari maut. Mungkin untuk kalau makna dari kebangkitan sendiri, menurutku selain bahwa dia memang adalah Tuhan Yesus itu bangkit dari maut, dia adalah ya salah satu kayak kejadian yang sangat penting di dalam Alkitab sih. Karena di dalam Paskah dengan kebangkitan Yesus itu Yesus pertama dia membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar berkuasa atas maut kayak gitu. Dan juga ketika itu ada Yesus membuktikan bahwa dia itu anak Allah dan bahwa nubuat Alkitab tuh terbukti benar gitu yang selama ini sudah disampaikan sebelumnya. Gitu. Jadi menurutku itu adalah salah satu kejadian yang besar, yang mungkin salah satu yang terbesar di Alkitab yang menjadi yang menjadi pegangan kita lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau cara memaknainya sendiri, kalau menurutku sih mirip kayak poinnya Kak Sukma sih. Tapi kalau aku sih ngelihatnya kan Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita, basically itu untuk mengalahkan maut, menebus dosa kita. Ya salah satu cara untuk memaknainya sih menurutku dengan tidak sering-sering, ya dengan selalu mencoba untuk tidak sering-sering melakukan dosa lagi sih Kak. Mungkin itu yang bisa kita lakukan juga, karena kan sudah ditebus. Tapi kita jangan cuman kita ingin tebus, tapi dari kita pun berusaha untuk mengurangi lah apa yang biasanya kita lakukan dan itu tidak benar. Menurutku sih kayak gitu. Oke, thank you Kak Warren. Kalau berarti Kak boleh ambil kesimpulan, berarti gongnya satu Alkitab itu ya pas Tuhan Yesus bangkit gitu nggak sih? Iya, salah satunya. Dan pada akhir prosesinya juga kan, kalau kita ingat nanti saat akan segera naik ke surga dan seterusnya, di dalam rangkaian itu kan pada akhirnya bakal muncul, justru disitulah muncul jemaat mula-mula Pak. Jadi menurutku itu adalah salah satu titik balik di mana ya Kristianitas yang kita ketahui sekarang itu rangkaiannya tuh dimulai semakin besar tuh di situ. Kayak gitu. Oke Kak. Nah Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalnya kita baca Perjanjian Lama, itu kan kita juga mengenal istilah Paskah ya Kak. Iya, itu bedanya betul. apa ya Kak? Paskah yang Perjanjian Lama sama Paskah yang Perjanjian Baru tuh bedanya apa ya? Nah, kalau Paskah Perjanjian Lama, sebenarnya itu kalau aku nggak salah, itu dia diambil dari bahasa Ibrani. Dia disebutnya Pesak, kayak gitu. Mungkin sering juga sekarang kita dengar orang-orang menyelamatkan orang-orang berpaskah itu bilangnya Happy Passover. Sebenarnya Passover itu salah satu akarnya itu adalah ketika kita ngomongin Pesak itu, jadi Paskah Perjanjian Lama. Sebenarnya Paskah Perjanjian Lama itu perbedaannya adalah bahwa dulu itu yang diperingati oleh umat Israel itu adalah pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, Kak. Jadi ketika mereka bebas dari tanah Mesir, ada sebuah sukacita, mereka merayakan itu, dan disitulah juga akar dari ada upacara roti tidak beragi. Jadi itu dulu korban domba Paskah itu dikorbankan, terus ada roti tak beragi dan seterusnya, itu untuk merayakan kemenangan kebebasan rakyat Israel dari Mesir. Gitu Kak. Cuman kalau sekarang yang kita ketahui secara modern adalah Paskah di Perjanjian Baru, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, jadi kalau di Perjanjian Lama itu yang jadi korban itu adalah si anak domba ya? Betul. Yang darahnya ditandai di pintu itu ya Kak, kalau pas sebelum bangsa Israel lepas dari Mesir. Kalau yang Perjanjian Baru punya, ya Tuhan Yesus lah si korban dombanya itu ya. Oke, thank you Kak Warren. Kita lanjutin pertanyaan selanjutnya nih teman-teman.
buat Kak Nike. Pertanyaannya gini Kak, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu kan jadi kekuatan umat Kristen ya, untuk tetap hidup dalam pengharapan. Nah, kita bicara pengharapan nih Kak. Menurut Kakak, pengharapan itu apa sih, dan apa sih, kenapa sih setiap orang percaya itu harus punya pengharapan? Kalau kita lihat bahwa adanya pengorbanan. Ketika kita ada pengorbanan dari Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus bangkit, ada suatu kepastian, yaitu adanya suatu keselamatan. Dan itu yang menjadi harapan. Coba kalau kita hidup, nggak mungkin kan Kak, nggak ada harapan. Setiap ulang tahun aja kita selalu mau berharapnya menjadi seperti apa. Begitu ketika dengan adanya kebangkitan Tuhan, kita ada pengharapan yang baru, hidup yang baru. Jadi apa? Ketika ada masalah, ingat, pengorbanan Tuhan Yesus saja jauh lebih besar dibandingkan apa kondisi kita saat ini. Sehingga kita punya pengharapan terhadap bahwa hidup di Kristen kan ada 3 tuh, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang menjadi satu kesatuan Kak. Ketika kita punya iman, otomatis kita punya harapan di dalam Kristus. Jadi ketika nanti kita mengalami segala masalah apapun, kita punya harapan bahwa ada pertolongan Tuhan yang selalu ada buat kita. Nah, itu juga berlaku buat teman-teman. Ketika teman-teman merasakan ada permasalahan, kita punya harapan karena kita ada iman di dalam Tuhan. Dan kita punya harapan ketika mengalami suatu masalah, kondisi apapun, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik, dan itu pasti tepat pada waktunya, dan semuanya pasti indah. Sikap menurutku. Oke, Kak Nika. Jadi kita terus tetap punya pengharapan, kalau nggak kita nggak hidup ya Kak? Yes, ulang tahun aja selalu kan harapan, wish, apa sih wishnya, apa mas teman-teman bisa ya? Apa harapannya, cita-citanya, tujuannya? Pasti itulah Kak, kita butuh namanya harapan. Ulang tahun loh Kak Nika, habis ulang tahun loh teman-teman. Oh iya, terima Ulang tahun kasih Kak loh. Nika. Belum ada yang Oke deh, ngucapin ya? kita Jadi tanya nih, harapannya nih? apa? Oke. Pertanyaan berikutnya nih Kak. Boleh tanya juga. Tadi kan soalnya disinggung-singgung terus soal ulang tahun, jadi kayak oh iya belum selamat. Nggak ada Pengen yang banget tahu. diselamatin ya, aku ya. Pengen banget. Iya. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih Kak. Kan tadi bilangnya kalau orang Kristen itu punya 3, iman, pengharapan, dan kasih. Bicara seorang Kristen kan kita simbolisnya tuh si salib ya Kak. Ya, Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Cuman sepertinya makna salib sendiri tuh di zaman sekarang agak-agak bergeser. Itu harusnya kita memaknai salib itu seperti apa sih Kak? kalau menurut aku ya Kak, kalau menurutku sih salib itu suatu harapan sih, dan itu kita melihat ada pengorbanan Tuhan buat kita sehingga kita bisa diselamatkan. Sehingga ketika kita melihat, kita punya fokus, tujuan kita, salib itu menandakan itu pengorbanan yang Tuhan kasih buat kita. Sehingga ketika kita terjadi sesuatu, Tuhan aja jauh sudah lebih mengasihi kita. Jadi ketika bagiku salib itu adalah ada pengorbanan, dan di situ ada kasihnya Tuhan untuk manusia yang itu nggak akan terbayar oleh apapun. Menurutku sih. Sehingga kita jangan pernah melepaskan salib itu Kak. Oke. Tapi Berat. Kak, tapi kan salib itu akan jadi simbol aja gitu. Jadi kayak semacam jadi kayak animisme. Kita cuma berat kalau pakai salib itu orang Kristen. Oh, kita tuh kalau mau dibilang orang Kristen harus pakai salib. Gitu nggak sih? Enggak sih harusnya. Salib itu jangan hanya, kadang Kak malah jadi aksesoris sih Kak kalau menurutku ya. Kalau cuma jangan jadikan salib itu sebagai aksesoris ya teman-teman. Dengan kalian memakai kayak rapper-rapper yang segede gambreng, tapi tidak ditunjukkan oleh perbuatan kalian, itu sama aja iman tanpa perbuatan, hakikatnya apa? Mati. Jadi teman-teman gantungin tuh salib kalau kalian tidak menunjukkan sikap seperti apa yang kita mau jadi pribadi seperti Kristus, tunjukkanlah, tidak perlu dengan aksesoris tersebut sih Kak menurutku. Yang seperti kakak bilang, animisme, jangan. Buat apa kalian menunjukkan kekristenan dengan memakai salib, baju kayak apapun, kalung dengan
Ataupun kalau nanti ya ada yang pakai tato gambar salib, tapi kelakuannya tidak menunjukkan kasih Kristus, itu sama aja nol besar, teman-teman. Oke, Kak Nike. Kali. Oke, teman-teman. Tadi kita udah ngebahas makna kebangkitan Tuhan Yesus kan dari Tuhan Yesus disalib, terus kita udah ngebahas mengenai kebangkitan itu apa, simbol salib itu apa, keselamatan itu apa. Terus kalau teman-teman boleh baca di ayat yang ke-8 terakhir itu, si Maria, duo Maria dan Salome itu, mereka kan disuruh memberitakan ya, tapi mereka kenyataannya adalah mereka lari, diem aja karena takut gitu. Saya mau tanya ke Alicia nih. Kita tuh harusnya kalau kita di posisinya si duo Maria, tiga wanita itulah ya, kita harusnya gimana sih Kak menyikapi berita keselamatan ini? Gitu? Apa kita juga harus ketakutan seperti mereka atau bagaimana? Mungkin ya itu relatif memang ya, tapi sebaiknya sih harusnya ini jadi satu kabar sukacita dong, karena kan ini bukti bahwa kalau kayak tadi nyinggung Kak Warani bilang bahwa dari zaman Yesaya pun udah dikasih tahu bahwa ini satu karya besar yang hadir lewat Yesus, bahkan si gongnya itu kebangkitan sendiri. Begitu itu terjadi depan mata, harusnya ini keren, tapi mungkin si duo Maria saat itu kan belum bisa baca buku Alkitab kayak kita, ya benar, terus jadi lebih manusiawi, panik, ngibrit gitu kan. Nah, kalau kayak yang zaman sekarang, kadang kalau kayak kita dapet ulangan, masih banyak loh di antara kita, mungkin kakak-kakak juga pernah ngalamin saat kita masih teruna. Ngadepin ulangan tuh kayaknya, wah sesuatu banget gitu kan, panik, heboh. Padahal itu kan di momen dimana kita harus nge-recall apa yang udah kita pelajarin saat kemarin-kemarin gitu. Jadi harusnya nggak usah panik ya, berarti harus belajar tiap hari biar nggak kaget kalau tiba-tiba disuruh ulangan. Gitu. Itu lebih nyata sih. Oke, Kak Alicia. Ada saran nggak Kak buat teman-teman teruna nih di luar sana buat menyikapi momen Paskah ini harusnya kita tuh harus ngapain sih gitu? Terus gimana sih? Saran sih kalau buat menanggapi Paskah, mungkin Paskah itu dimaknainnya beda sama satu hari raya besar lain yang kita seru, itu Natal. Kalau Natal kan identik dengan baju baru, gemerlap gitu ya. Tapi kalau Paskah, perhatiin deh, setiap Jumat Agung, pasti kebanyakan oma opa, mama papa, atau mungkin beberapa kakak-kakak juga datang dengan pakaian hitam karena berduka gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu-gitu juga sih, enggak mesti, itu hanya simbolis aja. Bahwa kita berusaha memaknai gimana saat Tuhan Yesus, atau mengingat gimana saat Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk berkorban buat kita semua. Terus begitu bangkit, semua pada pakai baju warna putih pas Paskah. Ibadah subuh semua heboh, pada pakai putih kebanyakan. Karena katanya suci, lahir baru, kemenangan, segala macam. Tapi bukan cuman makna warna. Kalau kayak tadi Kak Nike nyenggol dikit tadi tentang salib, jadi bukan cuman karena si warna hitam atau si warna putih. Tapi gimana kita nyingkapin Paskah itu sendiri. Kalau paling gampang gini, waktu ibadah Jumat Agung, teman-teman diajak sama orang tua ikut ibadah, ikut aja, walaupun kalian belum bisa ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Gitu. Terus kalau waktu ibadah subuh itu kan kayak tantangan banget, mesti bangun subuh gitu. Nah kayak sekarang lagi COVID-19 gini, kita mesti ibadah online, ada sedikit kelonggaran bahwa kita tidak perlu melakukannya di saat subuh. Tapi bukan berarti makna yang harus kita alami itu berkurang gitu sih Kak. Yang gampang-gampang aja buat teman-teman, kalau yang di sekolah Kristen, mungkin liburan Paskahnya biasanya lama. Nah ya, lagi COVID-19 gini bukan lama lagi, nggak libur Paskah lagi ini sih. Gitu. Tapi gimana kita maknain Paskah itu hormat sama Tuhan. Yang paling penting adalah, nyinggung tadi Kak Warani juga ngomong bahwa harusnya kita nggak berbuat dosa lagi. Udah tahu mana yang salah ya nggak dibikin lagi, itu sih untuk Paskah, lebih lahir baru. Oke, Kak Alicia. Mungkin kakak lain ada yang punya saran buat teman-teman teruna sebelum saya masuk ke dalam conclusion? Kador. Kalau masukan sih sebenarnya gini sih teman-teman, di sini kan contohnya ya kita
sekolah, kita misalkan bekerja, sekarang udah banyak yang di rumah atau ada yang WFH. Ya saya belum WFH sih, cuman ya udahlah. Nah, Curhat sih Kak. tapi Curhat. Sabar. ya. Nah, jadi itu saya bilang kayak gini teman-teman, kalau walaupun ada beban ataupun ada masalah sebesar apapun, itu nggak akan mengalahkan niat kita untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Contohnya khususnya kayak ibadah-ibadah online ini. Sebenarnya kan ibadah online ini pun juga adalah sarana buat kita untuk tetap bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan berarti nggak ada ibadah Minggu, nggak ada ibadah Paskah, ya udah nggak usah ke gereja, ya udah nggak usah ibadah. Bukan kayak gitu. Di mana-mana nggak ada yang namanya liburan buat ibadah, nggak ada yang namanya cuti buat ibadah. Walaupun dengan kondisi seperti ini pun kita masih tetap bisa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi buat teman-teman tetap semangat juga buat di setiap ibadah kalian. Mungkin nggak harus di hari Minggu. Di hari Minggu aja kita kalau ketemu aktual paling efektifnya cuman 2 jam paling ya Kak. Paling cuma 2 jam doang. Nah, sekarang ini malah nggak ketemu sama sekali. Nah, harapannya Kakak sih adalah di semangat Paskah ini teman-teman juga terus tergugah hatinya untuk mengucap syukur kepada Tuhan walaupun dengan perbedaan jarak seperti ini. Itu aja sih. Oke, Kak Adi. Kakak yang lain gimana? Mantap Kak Adi. Oke. Saya mau kasih sedikit kesimpulan ya teman-teman ya. Kalau tadi kita udah ngebahas Tuhan, kita ini manusia berdosa. Lalu Tuhan Yesus datang ke dunia membawa keselamatan dengan cara apa? Dengan cara dia mati di kayu salib. Lalu dia bangkit hari ini buat kita semua, keselamatan kita semua. Dan disitulah kita diberi keselamatan kekal, teman-teman. Semua orang diselamatkan. Tapi sekali lagi, walaupun itu untuk semua orang, tapi bukan berarti dia murahan. Ada harga yang harus dibayar. Kematian Tuhan Yesus itu. Nah, gimana cara kita menyikapinya? Kita harus, baik lagi ke kakak yang sudah mengingatkan tadi, kita harus bertobat, tidak mengulangi dosa-dosa kita, supaya apa? Supaya Tuhan Yesus tidak disalibkan lagi dan lagi dan lagi. Karena setiap kali kita berbuat dosa, Tuhan Yesus akan terus disalibkan. Bukan cuma setahun sekali pas Paskah ya, teman-teman, ini maknanya. Disitulah kita memiliki pengharapan kalau keselamatan itu akan tetap kekal punya buat kita. Di dalam pengharapan itu, kita juga diajarkan untuk selalu bersyukur. Karena kita sudah jadi manusia-manusia yang diselamatkan, yang bisa ketemu Tuhan kapan aja, bisa ngobrol sama Tuhan tanpa harus melewati birokrasi yang ribet gitu kan, cuma tinggal berdoa. Jadi teman-teman mari bersyukur. Lalu sekarang saya tantang teman-teman semua untuk membuat sebuah kreasi, tergantung talenta teman-teman. Boleh tulisan, boleh gambar, boleh nyanyian, direkam video atau audio, boleh apapun, mau puisi, mau pokoknya apapun talenta yang menurut teman-teman menguasainya. Saya tantang teman-teman untuk membuat itu sebagai ungkapan syukur teman-teman atas keselamatan hari ini yang sudah Tuhan Yesus berikan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, Kakak akan ngecek di grup dan ke orang tua teman-teman. Contohnya gimana tuh, Kak? Contohnya misalnya Kak Sukma talentanya bermusik. Ya nggak? Kak Sukma mungkin buat video main musik aja nggak harus pakai nyanyi, nggak masalah. Yang penting ungkapan syukurnya Kak Sukma ke Tuhan. Lagunya mau lagu Kak Sukma sendiri boleh. Gitu ya? Ya, captionnya ya, ini dari lagu ini saya bersyukur apa. Atau mungkin Kanike nih jago buat gambar gitu misalnya. Tuh Kanike gambar pemandangan or apa, terus ya ini ungkapan syukurnya Kanike sama Tuhan. Gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti kita akan pantau minggu depan, kita akan cek semuanya harus memberikan, mau yang masih katekisasi, yang harusnya sudah CD ya. Berhubung lagi kayak gini. Jadi, semangat perpanjang PT. Kalau aku jagonya foto gimana? Boleh nggak pakai foto? Boleh banget. Boleh. Aku foto objek, terus aku kasih captionnya apa gitu.
Boleh banget. Mau Boleh. foto juga boleh. Jadi kan Tadi kalau jago misalnya ngedance loh. mau ngedance Jago boleh, dance. mau dance di TikTok Dance. boleh, tapi Dan yang Dance penting ding ding pading ding. mungkin Bapak syukur teman-teman. Mungkin bersyukurnya nggak cuma karena keselamatan, karena saya dikasih badan sehat nih, jadi saya bisa Nah. ngedance, ya, itu bisa. Gitu. Boleh. Oke, Oke, mantap. Oke, siap. Oke, teman-teman, terima kasih untuk atensinya di talkshow kita hari ini. Kita akan menutup talkshow ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Sukma. Oke. Terima kasih, Kak Sofi. Mari Dengan kita semangat satu nih. dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, Tuhan yang bangkit kembali, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau beri pada hari ini Tuhan. Kami sudah bisa mengikuti ibadah Paskah yang spesial pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau berkati kami satu persatu Tuhan, agar kami bisa lebih memaknai kebangkitan-Mu di hari ini Tuhan. Dan berkatilah kami lepasin Kristus yang telah bangkit. Kami berdoa ini. Amin. Amin. Terima kasih kakak-kakak. Makasih Jangan Kak sampai Sofi. jadi Terima kasih semuanya. Ya, kembali ke Liturgos. Oke, stop recording. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa syafaat ini. Ya Tuhan, kami datang dan berdoa di hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk kesehatan dan studi teruna juga orang tua. Tuhan berkatilah setiap aktivitas yang mereka lakukan. Juga biarlah teman-teman teruna boleh dapat bertanggung jawab dalam setiap tugas-tugas mereka sebagai pelajar. Biarlah segala sesuatunya berjalan dengan baik hanya karena-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan dan pengurus Pelkat PT GPIB Cinere. Biarlah Tuhan untuk kakak-kakak lain PT dalam mempersiapkan tugas-tugasnya dapat terlaksana dengan baik, sehingga pada hasilnya pun juga baik hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk almarhum Kak Prasetyo, kakak lain dari GPIB Gideon. Sebagai teman rekan sepelayanan, Tuhan berikanlah kekuatan untuk keluarga dan teman-teman yang ditinggalkannya. Bantulah mereka untuk melewati setiap kesedihan ini, karena kami percaya Tuhanlah yang mampu menolong melewati masa sulit ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan GPIB Cinere, baik tim kerja, program kerja, dan warga GPIB Jemaat Cinere. Tuhan berkatilah semua panitia pembangunan yang ada, dan biarlah dalam mempersiapkan semua itu dapat terlaksana. Juga untuk warga GPIB Jemaat Cinere, Tuhan berkatilah setiap pergumulan mereka, terutama yang sedang sakit. Tuhan dampingilah mereka selalu, berikanlah kekuatan juga kesehatan untuk mereka kembali secara normal. Kami juga berdoa untuk penyusunan PKA 2020 sampai 2021. Tuhan berkatilah program-program yang ada maupun yang akan dilaksanakan. Biarlah Tuhan pada hasil dari semua program ini boleh dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja di dunia, terkhusus GPIB. Biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami saling merangkul, mendukung satu dengan yang lainnya, agar kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau berkati bangsa ini agar menjadi bangsa yang penuh dengan damai. Dan berkatilah pemerintah agar dapat menjalani tugasnya dengan baik. Terkhususnya pemerintahan kami Tuhan dalam menangani penyebaran virus corona yang sedang mewabah ini. Tuhan berikanlah mereka hikmat dan sertai juga di setiap keputusan yang mereka pilih. Ya Tuhan, kami
Kami percaya apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Juga untuk para tim medis, Tuhan berikanlah mereka hikmat, dan terima kasih untuk setiap pertolongan yang mereka butuhkan, bagaimanapun cara Tuhan menyediakan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri kembali. Kita akan bernyanyi bersama untuk menutup ibadah kita dari Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita di Minggu Paskah pada pagi hari ini. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang indah ini yang Kau berikan kepada kami. Walaupun di tengah wabah virus corona ini, ya Tuhan Yesus, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur atas berkat yang berlimpah dalam hidup kami, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau kiranya apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini dapat tinggal dan diam selamanya di dalam hati kami, sehingga kami terus menjadi pribadi-pribadi yang berpengharapan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan kembali dalam beberapa kegiatan kami pada hari ini. Kiranya Engkau mau tutup bungkus kami, ya Tuhan Yesus, dengan terang kuasa-Mu saja, ya Tuhan. Dan teman-teman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.